Hari ini kita bahas kembali tentang perpolitikan di negara Indonesia. Ada berita-berita yang membuat kita juga agak kenapa ya seperti itu. Dari Kompas, judulnya Jokowi berhentikan Budi Gunawan sebagai kepala BIN. Sedangkan Jokowi ini sisa waktunya sebagai kepala negara tinggal menghitung hari karena tanggal 20 nanti Pak Prabowo dengan Gibran sudah diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Mengapa dalam waktu kurun yang begitu pendek ini Pak Jokowi mengambil keputusan untuk mengganti kepala BIN? Yang melatar belakangi Pak Jokowi mengambil sebuah keputusan untuk mengganti kepala BIN dalam waktu jabatannya dia yang tinggal menghitung hari. Ada praktis, mengambil sebuah politik praktis. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Politis praktis. Kenapa bisa dibilang praktis? Apakah selama ini politiknya masih kayak berputar-putar melalui ini dan ini dan ini dan ini, sedangkan kalau kepala BIN-nya ini sudah diganti, dia bisa dikatakan akan cepat mengambil sebuah tindakan atau akan cepat menerima kabar-kabar yang dia inginkan. Apakah seperti itu? Karena di sini ada tulisan praktis, teman-teman. Ya. Sesuatu yang praktis, sesuatu yang tidak berbelit-belit kayak begitu. Selanjutnya, teaching, mengajar, simbol dari guru. Jadi di sini bentuk dari cawe-cawenya Pak Jokowi untuk pemerintahan ke depannya. Tinggal pemerintahan ke depannya aja apakah akan mengganti kepala BIN ini nanti. Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Karena di sini ternyata ada simbol praktis dengan ada simbol teaching, mengajari. Atau bisa dikatakan memberikan arahan-arahan agar kepala BIN yang baru nanti begini. Tentunya ada kaitannya dengan praktis, hubungan yang praktis antara kepala BIN dengan Pak Jokowi. Jadi tidak terlalu banyak tangan-tangan yang membuat hubungan Pak Jokowi dengan kepala BIN nanti menjadi kurang bagus. Jadi ini kayak jalan tol antara Pak Jokowi dengan kepala BIN ke depan. Apa yang membuat kamu mengambil keputusan seperti itu? Karena strength, kekuatan untuk menguatkan posisinya. Karena di sini ada anaknya sebagai wakil presiden Pak Prabowo. Nah, di sini kan Pak Jokowi Gibran saat ini tidak memiliki partai pendukungnya. Walaupun dia berhasil menggoyang-goyang dari Golkar, tapi apakah Golkar ini sangat loyal kepada dirinya juga belum tentu. Makanya di sini ada kekuatan yang harus dibangun di sini sebelum dia lengser. Ini ada simbol strength, kekuatan. Untuk menghadapi tantangan yang akan datang sudah harus direncanakan matang-matang. Ini ada kaitannya dengan prediksi saya ketika Pak Jokowi mengundang Pak Prabowo secara mendadak di Solo. Ya. Ada kaitannya dengan perencanaan masa depan terkait dari infinity family, keluarga. Infinity itu kan ibaratnya sebuah garis yang selalu berkesinambungan, tidak terputus. Jadi di sini Pak Jokowi berkehendak atau menginginkan bahwa pengaruhnya nanti tidak akan terputus walaupun ada presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo dengan Gibran. Harapannya seperti itu. Juga jangan sampai ada hal-hal yang bisa membuat dirinya ada justice, yaitu ada penghakiman. Alasannya mengapa dia mengundang Pak Prabowo di rumahnya seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan ini kekuatan untuk bisa mengalahkan tantangan-tantangan yang ada kemungkinan terjadi di masa depan. Makanya dia mengganti kepala BIN agar kepala BIN ini ada ikatan batin dengan dirinya. Juga agar kepala BIN ini mengikuti arahan-arahannya.
Nah, kalau ada teaching ini pengajaran, berarti kepala bin ini nanti di bawah dari pengaruh Pak Jokowi. Nah, ini selanjutnya, mengapa kamu khawatir sehingga kamu menunjukkan kekuatanmu, merencanakan sesuatu agar kekuatanmu tetap aman? Apa yang kamu khawatirkan di sini? Ada energi healing. Bisa dibilang khawatir yang berlebihan Pak Jokowi ini. Makanya butuh healing, butuh relaksasi pikiran dan lain sebagainya. Ada energi healing. Nah, Pak Jokowi ini kekhawatirannya sangat berlebihan sekali, sehingga dia berusaha untuk memproteksi dari segala kekuatan yang bisa mengancam keluarganya. Apalagi Gibran kan sebagai wakil presiden. Selanjutnya, ada kartu apa lagi terkait keputusan Pak Jokowi ini? Ada simbol musik. Nah, healing, energi healing dengan musik, yaitu relaksasi Pak Jokowi. Pak Jokowi jangan terlalu berlebihan dalam menyikapi perkembangan politik di negara Indonesia. Karena yang namanya jabatan sudah usai, ya harus bisa legowo menerimanya, dan lebih baik jangan terlalu ikut campur di dalam pemerintahan ke depannya. Mengatur ini, mengatur itu, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini juga membuat dari pantauan dari pengamat politik menjadi semakin berusaha mencari-cari kelemahan Pak Jokowi nantinya. Apalagi saat ini sebelum pelantikan, semakin hari semakin mendekati pelantikan, keluarga Pak Jokowi ini penggorengannya sangat besar sekali, seperti jet pribadi, fufu-fafa, dan lain sebagainya, yang membuat sedikit banyak masyarakat menjadi kurang respect kepada keluarga Pak Jokowi lagi. Sangat disayangkan loh ya, karena Pak Jokowi ini sebenarnya dia sangat banyak sekali membangun di negara Indonesia, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Di zaman Pak Jokowi jalan tol di mana-mana. Di zaman Pak Jokowi jalan tol Jakarta Probolinggo saat ini ya, Jakarta Probolinggo sudah tersambung dengan jalan tol. Jadi sangat disayangkan. Sebenarnya Pak Jokowi ini orangnya bertanggung jawab, teman-teman. Kalau dilihat dari angka lahirnya, dia berada di angka RUT 8. Angka RUT 8 ini orang yang bertanggung jawab, juga orang yang pikirannya selalu berpikir dan mudah tertekan, mudah stres. Karena itulah ketika dia pada akhirnya akan berakhir masa jabatannya, sedikit banyak ada tekanan-tekanan dalam pikirannya, ditambah lagi banyaknya penggorengan terhadap keluarga Pak Jokowi ini, membuat dia semakin harus memproteksi diri keluarganya. Mungkin itu ya. Jadi penggorengannya sangat besar sekali. Apa rencanamu untuk jangka panjang? Setelah Pak Jokowi lengser, apa rencananya setelah Pak Jokowi lengser? Ada simbol children. Pikirannya untuk anak-anaknya. Ya, memang Pak Jokowi ini sangat sayang pada keluarganya, sehingga berusaha untuk memberikan jalan buat anak-anaknya untuk menduduki jabatannya. Dan itu tidak mengherankan lagi, karena saat ini kita juga mengetahui hal itu. Jadi pikirannya, curahan dari kerja kerasnya akan dilimpahkan ke anak-anaknya, memantau agar anaknya masa depannya bisa baik-baik saja. Ya ini ya. Kemudian ada kartu apa lagi? Kemudian kartunya ada simbol speaker. Speaker itu membicarakan atau mengumumkan, atau hal ada kaitannya komunikasi. Jadi dia juga masih berusaha untuk cawe-cawe di pemerintahan ke depannya. Ya, demi apa? Demi keluarga, terutama demi anak-anaknya di sini. Pak Jokowi ini bisa dikatakan sebagai presiden yang masih muda, makanya masih kuat untuk saat ini, sehingga dalam dia usai jabatannya, pikirannya masih aktif, curahannya masih untuk keluarganya, karena keluarganya bisa dibilang masih muda-muda anaknya.
Nah, tinggal Kaisang saja saat ini mau dikasih jabatan apa di pemerintahan. Karena mantunya sudah, kemudian anak tertuanya juga sudah, tinggal Kaisang ini yang masih belum menjabat di pemerintahan. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan setelah lengser? Ada dia berusaha untuk menenangkan diri sebenarnya. Berusaha untuk mencari pencerahan hidup sebenarnya. Ya. Jadi di sini antara dia ingin memperjuangkan anaknya, juga antara ketenangan hidup menjadi campur aduk, teman-teman. Nah, ini kuat mana pada akhirnya nanti? Karena di sini dia sebagai mantan kepala negara tentunya sudah bisa duduk tenang ya, sudah bisa hidup tenang karena akan berkelimpahan di dalam hidupnya. Tinggal anak-anaknya saja yang harus meneruskan bisnisnya dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya Pak Jokowi masih kepikiran di sini terkait anak-anaknya. Padahal seharusnya dia sudah bisa menikmati hari tuanya dengan baik. Tapi ya begitulah orang tua. Satu kartu lagi untuk Pak Jokowi. Ada kondisi di mana dia masih kuat di sini, teman-teman. Pengaruhnya masih kuat di sini, teman-teman. Jadi, setelah dia lengser, jangan kira pengaruhnya akan melemah. Mungkin dalam kekuasaan pemerintahan akan melemah. Tapi di bawah tanah, dia masih kuat. Sekuat baja seperti itu. Nah, dari ke-9 kartu ini kita bisa menarik kesimpulan. Kenapa Pak Jokowi mengganti kepala BIN di saat-saat jabatannya tinggal menghitung hari? Karena dia ingin memiliki kepraktisan dalam politik, memiliki keinginan bahwa kepala BIN nantinya lebih bekerja kepadanya. Karena di mana dia sudah memberikan arahan tentunya hal itu harus bisa terjalin hubungan yang baik antara BIN dengan Pak Jokowi nantinya. Dan di sini dia masih kuat posisinya, masih kuat untuk bisa berhadapan dengan lawan-lawan politiknya nantinya. Walaupun di sini bisa dikatakan Pak Jokowi sangat berlebihan dalam kekhawatirannya. Sudah saatnya untuk healing, sudah saatnya untuk menenangkan diri dalam hari-hari tuanya. Tapi yang namanya orang tua ternyata tidak bisa seperti itu. Nah, ternyata Pak Jokowi masih kepikiran nasib anak-anaknya dan dia masih ingin bersuara atau ingin cawe-cawe di dalam pemerintahan ke depannya. Nah, intinya mengapa dia mengganti kepala BIN? Agar hubungan BIN dengan dia bisa lebih cepat, bisa lebih tersambung langsung kepadanya seperti itu. Karena nanti kalau Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden, BIN ini tanggung jawabnya kepada presiden yang baru, bukan kepada Pak Jokowi. Tapi dengan digantinya kepala BIN ini, Pak Jokowi berusaha kepala BIN nanti juga bisa terhubung dengannya, bisa menjalin hubungan baik dengannya. Seperti itu, teman-teman.